Bu Ilis, gimana sih Bu? Kok bisa baju istri saya nggak ada satu Bu? Baju itu masih baru, harganya juga mahal banget Bu. Ada lagi, Pak Sukri, saya selalu mengalami kejadian ini. Saya juga nggak tahu Pak. Saya selalu menghitung jumlah baju Pak. Setiap saya mau antar jauh, selalu saya cek ulang. Mana mungkin Bu Ilis nggak tahu Bu? Ini benar-benar nggak bisa dipikir dengan baik Bu. Pak Sukri, saya beneran nggak tahu Pak. Kejadian ini terus berulang beberapa kali. Bu Ilis harus ganti baju itu Bu. Istri saya nangis terus Bu. Saya nggak mau tahu. Ibu harus ganti pakai uang. Apa ini? Bagian dari godaan usaha ya? Tapi kenapa harus sesering ini? Mana aku juga nggak bisa pasang CCTV karena orangnya saya nolak datang ke sini. Aneh banget, udah beberapa hari ini banyak baju yang hilang. Aku nggak pernah tuh berbuat ceroboh, tapi kok bisa banyak baju yang hilang ya? Kalau keluar sih nggak terlalu ambil pusing. Lah ini baju-baju mewah yang pada hilang. Assalamualaikum Bu Ilis, saya mau laundry Bu. Hari ini agak banyak Bu, karena saya sibuk banget, jadi nggak sempat cuci di rumah. Waalaikumsalam, boleh silakan. Tasnya disimpan saja Bu, nanti saya langsung giling-giling bajunya. Bu Ilis, di tas itu ada gaun mewah Bu. Saya mau gaun itu wangi ya Bu. Saya mau pakai gaun itu ke acara penting. Dan satu lagi, setrikanya harus bener-bener rapi. Siap Bu, laksanakan. Nanti saya langsung anterin semua pakaian ke Bu Kisti kalau semuanya sudah bersih, rapi, dan wangi. Siap Bu, saya ke pasar dulu ya Bu. Nanti kalau soal bayaran di rumah aja Bu. Mari Bu. Waduh, ada gaun mewah lagi. Kira-kira simpan di mana ya supaya gaunnya aman? Saya takut banget nih, bisa-bisa uang tabungan saya keluar lagi. Ada Pak RW. Tumben banget Bapak yang datang ke sini. Bu RW-nya lagi kemana Pak? Iya Bu, istri saya lagi ada urusan sama teman-teman luar kota. Katanya sih ada pembahasan penting tentang keuangan gitu Bu. Oh gitu ya Pak. Pak, saya butuh bantuan banget nih Pak. Banyak baju-baju laundry pada hilang Pak. Saya udah habis uang ratusan buat ganti baju hilang itu. Loh, kok iso Bu? Padahal laundry ini terlihat aman-aman aja Bu. Nggak pernah tuh ada orang yang terlihat mencurigakan Bu. Kalaupun aman, saya nggak akan ngomong ini ke Pak RW Pak. Pokoknya saya juga bingung Pak. Apalagi agak siangan nih. Baju hijau kan ada digantung di luar kan ya Pak. Nanti ada 1 atau 2 yang hilang. Pasang CCTV aja Bu, tapi jangan yang besar-besar. Pasang yang kecil aja, supaya pelakunya nggak tahu. Saya sempat kepikiran itu Pak. Kalau Bapak ada kenalan, tolong kabarin saya ya Pak. Saya pengen pasang CCTV secepatnya. Baik Bu Lilis, nanti saya kabarin Ibu. Mari Bu, saya harus ke balai RW. Kalau ada apa-apa, langsung kasih tahu saya saja. Mari Pak, gak apa-apa deh ngeluarin uang, yang penting pelakunya ketahuan. Kedua baju ini cocok deh buat aku. Kalau dilihat-lihat juga pas di badan aku nih. Apa aku coba pasin dulu ya? Kalau kegedean kan gak lucu juga. Dua-duanya pas, gak salah pilih baju nih. Tapi kira-kira baju ini harus dipakai ke acara apa ya? Ke acara kondangan aja gak sih? Atau pakai pas kumpul sama ibu-ibu kompleks sini? Pasti mereka akan bertanya soal baju ini. Astagfirullah, kalian berdua anak siapa ha? Kenapa kalian ada di sini? Bu Jum, baju ibu aku hilang. Pasti karena ibu kan. Ibu aku selalu sedih karena baju mewah yang ibu punya nggak ada. Songong banget sih kamu. Siapa yang ngajarin kamu ha? Ini baju punya ibu. Kalian aja yang gak tahu. Tapi baju ini kelihatan mahal banget. Ya emang mahal lah, jelas. Kamu pikir saya semiskin itu ha? Minggir, saya mau lewat. Jangan menghalangi jalan saya. Kok malah marah sih? Aku berkata sesuai apa yang aku lihat.
Alhamdulillah, kita sudah makan malam. Kita lanjut ke obrolan lain yuk. Kita bahas baju apa yang bakal kita pakai buat kondangan anaknya pejabat. Kita nggak mungkin kan pakai baju yang biasa aja. Bu Jum, tumben ibu ikut kumpul sama kita-kita, Bu. Biasanya ibu nggak pernah mau diajak kumpul seperti ini. Saya pengen ikut ngobrol aja. Kalian mau bahas soal baju buat kondangan anaknya pejabat itu kan? Kebetulan, saya juga mau ikut obrolin itu. Iya Bu Jum. Oh iya Bu, ibu beli dari mana dress yang ibu pakai? Warnanya cantik banget. Terus kalau dilihat juga harganya kayak mahal ya? Harganya nggak mahal kok. Soalnya ini baju KW. Tunggu, kok dressnya mirip dress saya yang hilang dari laundrynya Bu Ilis ya? Dari model sama warnanya itu sama persis kayak dress saya. Apa mungkin modelnya sama ya? Ih, iya, Bu RW kan pernah nunjukin dress kayak gini ke saya. Ah, mana ada. Dress kayak gini banyak di pasaran kok. Saya tahu saya ini orang nggak punya. Tapi bukan berarti saya nggak mampu ya beli baju mewah ini. Kok malah pergi sih? Bu Jum marah ya sama kita. Padahal kita nggak ada niat merendahkan. Kita cuma merasa bingung aja dari mana Bu Jum dapat baju itu. Dress itu milik saya. Di dress itu ada bekas jahitan kecil. Karena memang dress itu nggak sengaja nyangkut ke paku. Apa baju-baju yang hilang di laundry Bu Ilis itu karena dipakai Bu Jum ya? Katanya Bu Ilis sering dapat komplain dari pelanggannya dia. Ah masa sih? Jangan gitu Bu Oma. Tadi aja Bu Jum merasa tersinggung Bu. Kita harus menjaga lisan kita supaya tidak menyakiti perasaan orang lain. Ya udah, maaf, saya nggak akan menuduh tanpa bukti. Bu Jum, tumben banget datang ke sini. Biasanya ibu selalu cuci baju di rumah. Apa Bu Jum lagi malas, Bu? Iya Bu Ilis, saya lagi males Bu. Selagi uangnya ada, kenapa nggak coba aja ke laundrynya Bu Ilis? Saya kalau lewat sini suka banget Bu, karena harum dari bajunya ibu bisa tahan lama Bu. Hidung Bu Jum tajam juga ya. Pewangi pakaian yang saya pakai ini sesuai keinginan pelanggan saya Bu. Karena saya itu memakai beberapa pewangi untuk baju-baju ini. Wah, Bu Ilis ini emang pengusaha yang baik sih. Kemauan pelanggan aja diturutin, apalagi kemauan anak sendiri. Oh, Bu Jum bisa aja Bu. Ya udah saya simpan baju ini dulu ya Bu. Bu Jum bisa nunggu di rumah aja. Gaun ungu itu mewah banget. Aku harus pinjam dulu. Aku mau pakai gaun itu ke acara pernikahan anak pejabat itu. Aku harus tampil glamor. Bu Ilis, gimana sih Bu? Kok bisa baju istri saya nggak ada satu Bu? Baju itu masih baru, harganya juga mahal banget Bu. Ada lagi, Pak Sukri, saya selalu mengalami kejadian ini. Saya juga nggak tahu Pak. Saya selalu menghitung jumlah baju Pak. Setiap saya mau antar jauh, selalu saya cek ulang. Mana mungkin Bu Ilis nggak tahu Bu? Ini benar-benar nggak bisa dipikir dengan baik Bu. Pak Sukri, saya beneran nggak tahu Pak. Kejadian ini terus berulang beberapa kali. Bu Ilis harus ganti baju itu Bu. Istri saya nangis terus Bu. Saya nggak mau tahu. Ibu harus ganti pakai uang. Apa ini? Bagian dari godaan usaha ya? Tapi kenapa harus sesering ini? Mana aku juga nggak bisa pasang CCTV karena orangnya saya nolak datang ke sini. Kebaya ini bagus banget, tapi gaun itu juga bagus. Kalau harus pilih yang mana, aku bingung banget nih. Nih, ubi rebus yang kamu mau, aku beli 5.000 aja. Uang bulan ini udah tipis. Kalau Bapak beli banyak, besok kita nggak akan bisa makan. Simpan di dapur aja Pak. Kenapa malah dibawa ke sini Pak? Kamu nggak lihat? Aku lagi coba baju-baju buat aku pakai ke acara nikahan mewah. Kenapa dibuang? Itu makanan Pak. Kamu lupa? Kita ini hidup miskin Pak. Kita nggak punya apa-apa. Kalau kamu tahu kita nggak punya, kenapa harus pakai baju orang? Kenapa kamu nggak pakai baju kamu aja Bu? Kamu nggak malu apa Bu? Kamu nggak bersyukur dengan apa yang kamu miliki Bu? Pak, orang miskin juga harus berpakaian mewah. Aku nggak mau kalau aku kelihatan kucel di acara itu Pak. Masa aku pergi pakai baju jelek? Kamu punya banyak baju bagus Bu. Kenapa harus pakai punya orang sih? Kamu juga mengganggu usaha Bu Ilis Bu. Dia selalu disalahkan tanpa sebab.
Aku juga nggak akan lama pakai baju ini. Cuma dipakai ke kondangan kan. Selesai kondangan langsung aku balikin kok. Nggak akan masuk ke lemari aku ini. Daripada nganggur di gantungan, mending dipakai dulu. Bu Iris gimana Bu? Apa gaun saya udah ketemu Bu? Besok saya mau pakai gaun itu Bu. Saya butuh gaun saya sekarang juga Bu. Maaf ya Bu, gaun Bu Kristi belum ketemu. Saya sudah cari ke semua tumpukan baju di laundry saya, tapi nggak ada Bu. Kebaya saya juga nggak ada lagi. Saya mau pakai kebaya itu ke kondangan, tapi yang hajatannya aja keburu selesai. Rok mini saya juga nggak ada Bu Ilis. Gimana ini Bu? Rok mini itu harus ada Bu. Bu, kasih saya waktu lagi. Saya akan mencari baju-baju kalian. Maaf, saya bukan pemilik laundry yang baik. Karena saya baju-baju kalian hilang entah kemana. Bu Ilis, jangan merendah seperti ini Bu. Lebih baik Ibu cari baju-baju kita ya. Karena baju-baju itu berharga banget buat kita bertiga. Kalau seandainya baju-baju kalian gak ketemu gimana? Saya takut baju-baju kalian diambil orang tanpa saya ketahui. Terakhir itu baju-baju kalian sudah saya setrika, tapi pas saya mau antar baju-baju kalian gak ada. Cari yang bener ya Bu. Saya nggak mau kalau harus ngeluarin tabungan saya. Gaun itu bener-bener mahal Bu. Kalau suami saya tahu, dia pasti marah banget sama saya. Iya Bu Kristi, saya akan cari baju-baju itu. Kalian tunggu ya, kasih saya waktu. Saya janji akan menemukan baju-baju itu. Habis kondangan dari mana Bu Jum? Baju kebayanya mewah banget nih. Kalau dilihat-lihat kok kayak kenal ya? Ah, masa sih Bu Fitri? Mungkin kita beli di toko yang sama Bu. Baju kebaya kayak gini kan banyak Bu, gak cuma satu aja. Kebaya model ini hanya bisa dipesan Bu. Jadi kalau Bu Jum beli, kayaknya agak mustahil deh Bu. Istri saya juga pernah beli kebaya kayak gini, tapi ya itu pesan dulu, baru deh dijahitin. Bukan, ini bukan beli kok. Saya pinjam sebentar dari tetangga saya. Jadi saya nggak terlalu tahu. Kalau mau tanya soal kebaya ini, ya tanya aja sama yang punya. Ini kebaya saya yang Ibu ambil dari laundry Bu Ilis kan? Kebaya saya hilang Bu. Dan kebaya yang Ibu pakai ini mirip dengan kebaya saya. Enak aja, saya pinjam dari tetangga saya. Misi. Saya mau pulang. Kalian berdua ini bikin mood saya jadi buruk. Bu Fitri yakin itu kebaya Ibu? Bisa aja kan Bu Jum emang pinjam dari tetangga dia. Ih, bukan. Itu kebaya punya saya Pak Sukri. Dress Bu RW aja pernah dipakai sama Bu Jum. Dan sekarang giliran kebaya saya. Gak habis pikir banget. Kok Bu Jum berani masuk ke dalam laundry Bu Ilis ya? Mungkin Bu Jum ngiranya nggak akan ketahuan Bu. Orang yang melakukan kejahatan atau kecurangan selalu seperti itu Bu. Gak ketahuan gimana? Yang punya baju aja hafal kali. Kok Bu Ilis kesini sih? Apa dia tahu kalau aku yang suka ambil baju-baju pelanggan dia? Bu Jum, buka pintunya Bu. Saya mau ngomong sama Ibu. Saya tahu Ibu ada di dalam. Kalau Ibu nggak mau keluar, saya bisa aja masuk Bu. Bu Ilis, tumben Ibu datang ke rumah kami. Ibu mau ketemu sama istri saya ya Bu? Dia ada di dalam Bu. Bu Ilis masuk aja Bu. Saya mau ke belakang dulu. Saya mau bersih-bersih. Iya Pak, saya mau marah-marah ke Bu Jum. Yang selalu ganggu usaha saya itu istri Bapak. Saya mau Bu Jum bertanggung jawab. Selama ini saya banyak kehilangan uang karena mengganti baju-baju pelanggan saya. Bu Ilis samperin besok aja Bu. Biar istri saya bakal datang ke pernikahan anaknya pejabat. Kalau di keramaian, dia pasti mau mengaku dan bertanggung jawab Bu. Untung aja ada si bapak. Kalau nggak ada, Bu Ilis bisa masuk gitu aja. Bisa-bisa ada keributan besar nih di rumah ini. Kok Pak Alvin malah ngomong kayak gitu ya? Apa jangan-jangan dia udah tahu dari lama? Semua mata tertuju padaku. Aku yakin para tamu undangan ini terpesona dengan gaun yang aku pakai. Aku harus memamerkan gaun elegan dan cantik ini. Lah, ini kan gaun saya Bu. Saya laundry baju ini ke Bu Ilis, tapi gaun ini hilang. Bu Ilis sudah mencari beberapa kali, tapi tetap aja nggak ketemu. Buka baju ini Bu. Saya nggak nyangka ternyata pelakunya tetangga saya sendiri. Kenapa Ibu melakukan ini kepada saya Bu? Apa saya punya salah sama Ibu? Enggak gitu Bu.
Saya hanya ingin berpenampilan mewah, Bu. Karena Ibu punya laundry, jadi saya memanfaatkan itu, Bu. Kenapa harus usaha saya, Bu? Kenapa, Bu? Semua pelanggan pergi, laundry itu juga sudah tutup, Bu. Saya nggak punya uang untuk membeli barang-barang mewah, Bu. Saya ingin seperti kalian. Saya ingin penampilan saya ini mencolok. Tapi saya nggak punya banyak harta. Aduh. Kenapa baju ini terasa berat banget ya? Bawahan gaunnya juga kenapa kayak nempel ke lantai? Tolong saya. Ya ampun, kok banyak benang yang keluar ya? Jangan bilang gaun mahal saya mau rusak. Enggak, ini nggak mungkin. Bu Jum harus beliin saya yang baru. Bu Jum, kenapa Bu Jum? Kenapa dia nggak ada? Apa mungkin Bu Jum telah ditelan kain-kain itu? Kayaknya iya Bu, bisa aja Bu Jum juga menyatu dengan kain-kain dekorasi itu. Bu Jum benar-benar menghilang. Yang tersisa hanya baju ini. Apa yang harus kita lakukan? Kalau Pak Alvin tahu, dia pasti akan merasa sedih. Bu Gusti, Pak Alvin gak akan peduli, Bu. Kemarin aja pas saya datang ke rumah mereka, Pak Alvin kayak males banget bahas soal baju-baju hilang itu. Mungkin Pak Alvin malu Bu, karena menurut saya Bu Jum itu kurang bersyukur atas apa yang dia miliki. Tanpa dia sadari juga, dia memamerkan barang-barang mewah yang bukan miliknya. Tindakan itu salah banget. Padahal kita cukup tampil sesuai dengan kondisi ekonomi kita. Jangan pernah memaksakan sesuatu yang diri sendiri aja nggak bisa mencapai itu. Pamer barang-barang mewah itu nggak baik ya. Apalagi barang-barang mewah itu bukan punya kita. Makin nggak baik deh. Pernikahan yang awalnya meriah mendadak menyeramkan. Apalagi panggung pengantin itu berubah jadi kepompong yang menyeramkan. Ini aneh, tapi ini juga nyata. Iya Bu, tamu-tamu yang lain juga kabur karena kejadian tadi. Udah saya pusing, saya mau pulang aja. Aku ngerasa bersalah karena marah ke Bu Ilis. Apa aku susul ke rumahnya aja ya? Bu Ilis kenapa nangis Bu? Kita udah tahu pelakunya Bu, dan pelakunya juga udah kena azab. Jadi apa yang bikin Ibu Ilis sedih? Saya nangis bukan karena kehilangan pelanggan saya, tapi saya sedih aja Bu, karena Bu Jum itu selalu saya anggap keluarga besar, tapi dia kayak gitu ke saya. Apa salah saya sama Bu Jum, Bu? Ibu gak salah, yang salah itu Bu Jum. Dia terlalu gengsi dengan kehidupan dia ini. Padahal kesederhanaan lebih indah jika kita mampu bersyukur kepada Allah. Jangan nangis Bu, lebih baik Ibu kelola laundry itu. Udah lama juga Bu Ilis gak pernah buka laundrynya. Saya udah gak kuat bantu istri saya cuci baju. Kalau laundry Bu Ilis buka, saya gak harus capek-capek Bu. Emangnya kalian mau datang ke laundry saya? Bukannya kalian gak mau datang ke laundry saya lagi? Bu Ilis, manusia kalau lagi marah itu gak bisa ngontrol emosi atau tindakannya Bu. Mereka akan melakukan apapun untuk meluapkan semua amarah yang ada dalam dirinya. Benar kata Pak Sukri, Ibu buka lagi aja usaha itu ya. Terus gaun saya yang mulai aneh itu jangan dibuang ya Bu. Biarin aja digantung di laundry Bu Ilis. Iya Bu Gusti, saya tidak akan membuang gaun itu. Bu, Bapak nggak bisa lihat Ibu lagi. Bapak cuma bisa lihat gaun mewah yang ini berubah jadi gaun rusak Bu. Sampai sekarang Bapak nggak tahu Ibu pergi kemana Bu. Pak Alvin, kalau Bapak ngerasa kangen ke Bu Jum, Bapak datang ke laundry saya aja Pak, karena gaun ini akan terus digantung di depan laundry saya. Terima kasih banyak Bu Ilis, dan maaf untuk kerugian yang disebabkan oleh istri saya. Kalau nanti saya ada uang, saya akan mengganti itu Bu. Nggak perlu Pak, saya ikhlas. Bapak pakai uang hasil kerja Bapak buat makan aja. Jangan mikirin kejadian-kejadian yang sudah berlalu ya Pak. Bu Ilis, kenapa gaun ini selalu ada di lantai kamu? Saya selalu takut kalau lihat gaun ini. Iya Mbak, gaun ini bisa jadi legenda Mbak. Bukan hanya gaun, nama Bu Jum juga bisa Mbak. Ini azab untuk istri saya Mbak. Baju ini bisa jadi pelajaran untuk siapa saja. Jadi Bu Ilis sengaja membiarkan baju ini tergantung Mbak. Oh gitu, bagus deh. Siapapun yang melihat gaun ini pasti bakal merinding kayak saya.
Gimana nggak merinding, Mbak? Yang pakai gawannya aja nggak pernah terlihat lagi. Ini sih bisa dibilang yang diambil dengan licik pasti dikembalikan dengan cara yang tidak manusiawi. Contohnya kejadian kemarin, Bujum benar-benar terlihat seperti koin-koin itu. Semoga Bujum tenang di sana ya. Semoga segala dosa yang dilakukan diberi maaf oleh Sang Pencipta. Kita bantu doa dari dunia ini supaya hukuman Bujum dikasih keringanan. Amin. Kita juga nggak boleh sembarangan pakai baju orang ya, Bu, Mbak. Karena siapapun yang memakai baju yang bukan miliknya dan dengan niat pamer, maka orang itu akan seperti istri saya yang diserap oleh kain-kain itu. Jadi jangan embel-embel mencuri dengan alasan baik ya. Pak Alvin bener, Pak. Kita harus berhati-hati, entah itu dengan lisan ataupun dengan tindakan kita.